Selamat datang. Seringnya nih, yang bikin orang takut sama mekanika kuantum itu matematikanya. Tapi gimana kalau kita bisa bikin semua itu jadi lebih intuitif? Nah, di sini kita akan bedah bareng notasi-notasi yang kelihatannya rumit dan kita ubah jadi alat yang gampang banget dipahami. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu ya. Sesuatu yang kita semua pasti udah kenal. Vektor sederhana di ruang dua dimensi. Ya, cuma sebuah panah, punya panjang, dan punya arah. Di fisika klasik, ini jadi dasar banget buat ngegambarin kecepatan, gaya, atau posisi. Gampangnya ini cara kita ngedeskripsiin dunia di sekitar kita. Simpel kan? Nah, disinilah dunia kuantum mengubah semua aturan main. Partikel kayak elektron itu posisinya nggak pasti sampai kita ukur. Dia ada dalam superposisi, gabungan dari banyak kemungkinan sekaligus. Jelas banget, panas sederhana kita tadi udah nggak cukup lagi. Kita butuh upgrade cara berpikir. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dengan upgrade konsep vektor kita, terus kita pelajari aturan mainnya. Kita bangun semajang ruang tempat mereka hidup, kenalan sama aktor yang bikin perubahan, dan terakhir kita satukan semuanya dengan satu konsep kunci yang luar biasa. Baiklah, langkah pertama. Kita butuh alat baru, cara pandang baru soal apa itu vektor. Kita perlu sebuah cara buat nulisin vektor-vektor kuantum ini dengan lebih fleksibel dan tentunya lebih powerful. Kenalan yuk sama pemain baru kita, ciptaan jenius Paul Dirac. Coba bayangin, cat yang ditulis psi tanda kurung itu adalah keadaan kuantumnya. Bentuknya vektor kolom. Nah, dia punya pasangan, namanya bra, psi tanda kurung, yang bentuknya vektor baris. Kalau digabungin jadinya bra cat atau bracket. Keren kan namanya? Nah, coba perhatiin baik-baik. Buat ngubah cat jadi bra, kita nggak cuma ngebalikin dari kolom jadi baris. Kita juga melakukan sesuatu yang namanya konjugasi kompleks di tiap angkanya. Awalnya mungkin ini kedengaran aneh, tapi percaya deh, langkah ini penting banget. Dan sebentar lagi kita bakal lihat kenapa ini adalah sebuah ide yang jenius. Sekarang kita udah punya vektor-vektor baru kita. Terus, mau diapain nih? Apa aja aturan mainnya? Sekali lagi, kita balik dulu ke sesuatu yang udah kita kenal. Di fisika dasar ada yang namanya perkalian titik atau dot product. Gunanya buat ngasih tahu kita seberapa sejajar dua vektor. Kita masukin dua vektor, dikali-kaliin, ditambahin, dan hasilnya cuma satu angka aja. Dan disinilah kejeniusan notasi Dirac benar-benar kelihatan. Kita gabungin sebuah bra dan sebuah cat buat dapat yang namanya inner product. Lihat kan, gimana bracket itu secara visual nunjukin operasinya? Ini bukan sekedar nama, ini adalah instruksi. Nah, ini dia jawabannya. Ini alasan kenapa konjugasi kompleks itu krusial banget. Waktu kita mau ngukur panjang atau norm dari sebuah vektor kuantum, si konjugasi kompleks ini ngejamin kalau hasilnya pasti bilangan real dan positif. Kenapa ini penting? Karena di komputasi kuantum, kuadrat dari norm ini nyambungnya ke probabilitas. Dan probabilitas kan nggak mungkin negatif atau imajiner. Jadi, matematika ini memastikan hasilnya selalu masuk akal di dunia nyata. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan pas. Jadi intinya, kita tuh nggak menciptakan matematika baru dari nol. Kita cuma memperluas alat yang udah kita punya, supaya bisa dipakai buat ngadepin realitas kuantum yang aneh. Ini semacam evolusi, bukan revolusi. Oke. Kita udah punya vektor kuantum, dan kita juga udah tahu cara ngukurnya. Tapi, mereka ini tinggal di mana sih? Apa kerangka acuannya? Selamat datang di ruang Hilbert. Jangan takut dulu sama namanya. Cara paling gampang buat ngebayanginnya, anggap aja ini sistem koordinatnya dunia kuantum. Mirip kayak sumbu X, Y, dan Z yang biasa kita pakai. Nah, ruang Hilbert ini adalah arena tempat semua aksi kuantum terjadi. Nah, buat ngebangun grid yang sempurna di ruang Hilbert ini, kita butuh semacam vektor penggaris yang spesial. Vektor-vektor ini harus bisa ngebangun vektor lain apapun, nggak boleh ada yang sia-sia, semuanya harus tegak lurus satu sama lain dalam arti kuantum, dan panjangnya harus pas satu. Kalau semua syarat ini terpenuhi, kita sebut mereka basis ortonormal. Tapi kan, keadaan kuantum itu nggak diam aja. Mereka berevolusi, berubah, berinteraksi. Kita butuh cara buat ngejelasin semua aksi itu. Disinilah matriks masuk ke panggung. Dalam bahasa kuantum, kita sebut mereka operator. Anggap aja operator ini kayak mesin. Kita masukin satu keadaan kuantum, si operator ini ngelakuin sesuatu, dan keluarannya adalah keadaan kuantum yang baru. Kalau di komputasi kuantum, operator-operator ini tuh gerbang logika yang memanipulasi qubit. Mereka lah agen perubahannya. Terus coba deh perhatiin polanya lagi di sini.
Sama kayak kita punya cara buat ngubah cat jadi bra, kita juga punya operasi yang setara buat matriks, namanya adjoin atau dagger. Caranya, kita tukar baris sama kolomnya, terus kita ambil konjugasi kompleks dari tiap elemennya. Pola yang sama, tapi sekarang kita terapin ke objek yang lebih kompleks. Oke, kita udah hampir sampai di puncak. Ini adalah momen di mana semua kepingan puzzle yang udah kita kumpulin, bra, cat, basis, semuanya nyambung jadi satu buat ngebuka alat yang paling powerful dari semuanya. Sebelum kita sampai ke pengungkapan besarnya, coba deh kita nikmatin dulu keindahan notasi di rak ini. Kalau bra ketemu cat, bra kalau cat kita dapat inner product, yaitu satu angka. Tapi kalau cat ketemu bra, cat kalau bra, urutannya dibalik, kita malah dapat outer product. Bayangin aja vektor kolom dikali vektor baris. Hasilnya bukan satu angka, tapi sebuah matriks utuh. Keren kan? Simbolnya sendiri udah jadi pemandu kita. Ingat kan, salah satu sifat dasar dari basis kita adalah kita bisa ngebangun vektor apapun dari kombinasi vektor-vektor basis itu. Masing-masing vektor basis dikaliin sama sebuah koefisien yang kita sebut aja lambda. Dan ini dia penemuan kuncinya. Angka-angka misterius tadi, si koefisien-koefisien itu ternyata bisa kita hitung dengan gampang. Tiap koefisien itu ternyata cuma hasil inner product dari vektor basisnya dengan vektor asli kita. Semuanya nyambung. Oke, sekarang kita ambil rumus yang tadi. Terus, kita ganti tiap koefisiennya pakai inner product yang baru kita temuin. Nah, lihat baik-baik deh. Di sebelah kiri, kita punya vektor kita, psi. Di sebelah kanan, kita punya sekumpulan operator yang bekerja pada psi yang sama. Ini artinya, sekumpulan operator itu pasti sama dengan 1. Dan ini dia, jumlah dari semua outer product vektor-vektor basis kita, ini hasilnya adalah matriks identitas. Inilah yang disebut relasi kelengkapan. Ini adalah jaminan matematis kalau basis kita itu solid, lengkap, nggak ada yang kurang. Ini kunci utamanya, yang memastikan seluruh kerangka kerja kita ini valid. Jadi, dari sebuah panah sederhana, kita berhasil ngebangun sebuah kerangka matematika yang luar biasa elegan dan kuat buat ngejelasin dunia kuantum. Ini bikin kita mikir kan, kalau fondasinya aja udah seindah ini, coba bayangin deh, struktur dan pola menakjubkan apalagi yang menunggu kita saat kita pakai alat ini buat menjelajahi sistem yang jauh lebih kompleks. Perjalanan ini baru saja dimulai.